Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Data and Knowledge Management. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yaitu Hartanti Sinaga, Lydia Sitorus, dan Mewa Audina. Overview dari materi Data and Knowledge Management ini terdiri dari 6 bagian yaitu 1. Pengelolaan data, 2. Pendekatan database, 3. Big Data, 4. Gudang data dan data mart, 5. Manajemen pengetahuan, dan 6. Contoh kasus. Kita semua pasti sudah sangat akrab dengan istilah data, karena hampir setiap aktivitas kita menghasilkan data. Tapi bagaimana sebenarnya data itu dikelola dan dimanfaatkan? Nah, itu yang akan kita bahas dalam materi pertemuan kita kali ini. Pertama, kita perlu bedakan dulu antara data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta mentah, bisa berupa angka, teks, gambar, ataupun sinyal. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses sehingga memiliki suatu makna. Contoh sederhananya adalah jumlah likes di Instagram itu adalah data. Dan kalau dianalisis menjadi tren minat audiens, itu adalah sebuah informasi. Nah, lanjut. Secara umum, pengelolaan data memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahap awal adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data bisa berasal dari survei atau kuesioner, sistem transaksi, misalnya dari data penjualan, media sosial, ataupun website. Tujuannya sendiri adalah memastikan kita memiliki bahan mentah yang cukup untuk diolah. Namun di tahap ini, biasanya data masih campur aduk. Masih ada yang lengkap, masih ada juga yang tidak lengkap. Yang kedua, setelah data terkumpul, data harus dicek kualitasnya. Validasi ini mencakup pertama mengecek keakuratan, apakah datanya benar. Yang kedua, mengecek konsistensi, apakah formatnya sama atau tidak. Yang ketiga, mengecek kelengkapan, apakah ada datanya yang hilang. Contohnya, jika ada mahasiswa yang umurnya tertulis 200 tahun, jelas itu adalah sebuah error dan harus dikoreksi. Validasi ini memastikan data yang dipakai tidak menyesatkan. Yang ketiga, data yang sudah valid perlu disimpan dengan aman. Media penyimpanan bisa berupa database tradisional, bisa juga melalui cloud storage, dan bisa juga melalui data warehouse untuk skala besar. Hal penting di tahap ini adalah keamanan dan aksesibilitas. Data harus bisa diakses saat dibutuhkan, tapi juga terlindungi dari kebocoran data. Yang keempat, data juga bukan hanya disimpan, tapi juga perlu dirawat. Pemeliharaannya meliputi backup data secara berkala, update data yang sudah tidak relevan, menghapus data ganda atau tidak terpakai. Misalnya, kalau ada mahasiswa yang sudah lulus, datanya jelas perlu dipindahkan ke arsip, bukan bercampur dengan data mahasiswa aktif. Dan yang terakhir adalah menggunakan data untuk menghasilkan informasi. Caranya bisa melalui analisis statistik, visualisasi berupa grafik dan dashboard, penerapan machine learning atau AI, dan hasil analisis inilah yang membantu organisasi atau individu mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, data penjualan digunakan perusahaan untuk memprediksi tren produk populer. Sebelum kita masuk ke pendekatan database, kita perlu mengetahui apa itu database sebenarnya. Database adalah kumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang berlebihan. Dengan adanya database, informasi tidak lagi disimpan secara terpisah-pisah, melainkan tersusun dalam struktur yang rapi sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dari konsep tersebut, lahirlah yang disebut dengan pendekatan database. Pendekatan database berfokus pada penggunaan teknologi basis data untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini menggantikan metode tradisional yang menggunakan file terpisah untuk menyimpan data yang seringkali menyebabkan masalah redundansi, inkonsistensi, dan isolasi data. Komponen utama dalam pendekatan database terdiri dari 4, yaitu database management system, model database relasional, structure query language, dan normalisasi yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi menyimpan data secara terpusat, mengelolanya dengan efisien, dan menyediakan akses data untuk berbagai program aplikasi. DBMS lahir untuk menjawab berbagai keterbatasan yang ada dalam manajemen data tradisional, di mana data biasanya disimpan secara terpisah dalam banyak file, dan itu sering menimbulkan masalah seperti duplikasi data dan
kesulitan dalam berbagi data antar aplikasi. Dengan hadirnya DBMS, semua masalah tersebut dapat diminimalisir melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi, konsisten, dan mudah diakses. DBMS bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan data yang tersimpan di media fisik. Dengan cara ini, pengguna tidak lagi perlu memahami detail teknis seperti ukuran, format, atau lokasi penyimpanan data karena DBMS yang menanganinya. DBMS juga memiliki sejumlah kemampuan utama yang membuat pengelolaan data menjadi lebih mudah. Pertama, Data Definition Language atau DDL. DDL adalah kemampuan DBMS mendefinisi data untuk membentuk struktur konten database. Kedua adalah Data Dictionary atau biasa disebut sebagai kamus data. Data Dictionary ini merupakan berkas otomatis atau manual yang menyimpan informasi tentang isi dan struktur database. Yang ketiga adalah Data Manipulation Language atau DML. DML adalah bahasa khusus yang dimiliki oleh DBMS yang digunakan untuk menambah data baru, mengubah data lama, menghapus data yang tidak relevan, atau mengambil data tertentu dalam database. Dengan ketiga kemampuan ini, DBMS tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memastikan data tersebut tersusun rapi, konsisten, dan siap digunakan sesuai kebutuhan bisnis. Kemampuan inilah yang nantinya terlihat jelas dalam model database relasional, di mana data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Struktur tabel didefinisikan dengan DDL, terangannya terdokumentasi di Data Dictionary, dan isinya dikelola dengan DML. Model database relasional adalah tipe DBMS yang paling terkenal yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau field. Setiap tabel berisi data tentang suatu entitas dan atributnya. Contoh dari model database relasional adalah Microsoft Access dan Microsoft SQL Server. Pada slide kita dapat melihat contoh tabel database relasional yang bisa kita jelaskan dalam dua tabel, yaitu tabel supplier dan tabel part. Tabel supplier berisi data pemasok seperti data supplier number, supplier name, supplier city, dan lain-lain. Sementara pada tabel part yang di bawahnya berisi data mengenai komponen barang seperti part number, part name, unit price, dan juga supplier number. Agar data tetap terstruktur dan mudah dihubungkan, digunakanlah yang namanya key field. Key field terdiri dari dua jenis, yaitu primary key dan foreign key. Primary key adalah kolom unik yang membedakan setiap baris. Pada tabel supplier, supplier number menjadi primary key untuk memastikan setiap pemasok punya nomor unik. Sementara pada tabel part, part number adalah primary key yang membedakan setiap komponen. Lalu, foreign key adalah kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Pada tabel part, kolom supplier number berfungsi sebagai foreign key yang menunjuk ke primary key di tabel supplier. Dengan adanya hubungan ini, kita bisa mengetahui siapa pemasok dari setiap part tanpa harus menyalin data berulang. Misalnya, pada part number 137 atau door latch memiliki supplier number 8259, yang jika kita lihat di tabel supplier berarti dipasok oleh CBM Inc. Pada akhirnya, model relasional ini membuat data lebih terstruktur, konsisten, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan bisnis. Untuk mengakses, mencari, atau menghubungkan data dari tabel-tabel ini, biasanya digunakan yang namanya Structured Query Language atau SQL yang akan dijelaskan selanjutnya. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database, terutama database relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data yang tersimpan di dalam tabel-tabel database. Dari sisi fungsinya, SQL termasuk ke dalam Data Manipulation Language atau DML karena perannya paling menonjol adalah membuat query, yaitu permintaan data dari database sesuai kebutuhan. Pada slide kita dapat melihat ada dua contoh, yaitu SQL query dan contoh hasil dari SQL query. Jika kita melihat contoh SQL query pada slide, query ini berarti yang pertama select, yaitu kita memilih kolom yang ingin kita tampilkan, seperti kolom nomor part atau nama part atau nama supplier dan nama pemasok. Selanjutnya ada from, yaitu kita memilih data ini diambil dari mana, yaitu dari tabel part dan tabel supplier. Dan yang terakhir adalah where, yaitu kita menentukan kondisi dari data yang kita butuhkan. Dalam contoh, kondisi yang diinginkan yaitu menghubungkan antara tabel part dengan tabel supplier melalui kolom supplier number, dan kita cukup menampilkan part dengan nomor 137 atau nomor 150.
Maka setelah query dijalankan, hasil dari SQL query ini akan menampilkan daftar part tertentu yang dalam hal ini adalah part 137 dan part 150 lengkap dengan informasi pemasoknya sesuai dengan tabel yang berwarna orange di dalam slide. Jadi kehadiran SQL memudahkan pengguna untuk mengambil data lintas tabel tanpa harus tahu lebih detail teknis bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana SQL bisa mengambil dan menghubungkan data dari berbagai tabel, ada satu hal penting yang harus dipastikan dulu sebelum data itu disimpan dalam database, yaitu bagaimana tabel-tabelnya dirancang. Nah, disinilah proses normalisasi itu berperan supaya struktur database lebih rapi, konsisten, dan efisien sebelum nanti kita query dengan SQL. Apa itu normalisasi dalam database? Normalisasi adalah proses untuk menciptakan struktur data yang lebih kecil, stabil, namun fleksibel dan adaptif dari kelompok data kompleks yang ada dalam database. Tujuannya adalah supaya data tidak redundan, data lebih konsisten, dan struktur lebih fleksibel atau mudah dikembangkan saat data makin kompleks. Untuk dapat memudahkan pemahaman, kita dapat langsung melihat pada contoh di dalam slide, yaitu contoh data sebelum normalisasi dan contoh data setelah normalisasi. Pada contoh data sebelum normalisasi, tabel order masih mencampurkan banyak informasi sekaligus. Ada order number, ada order date, ada part number, part name, unit price, yang itu dicampurkan dalam satu tabel. Nah, masalahnya, data supplier akan berulang terus setiap order, dan kalau ada perubahan pada salah satu data, harus diubah di banyak baris yang memungkinkan terjadinya inkonsistensi dalam penginputan data. Pada contoh data setelah normalisasi, tabel besar tadi itu dipecah menjadi beberapa tabel kecil yang dalam contoh ini terbagi dalam 4 tabel, yaitu tabel part, yaitu menyimpan informasi mengenai part, yaitu part number, supplier, yaitu menyimpan data mengenai supplier, yaitu supplier number, supplier street, supplier city, dan lain-lain, order, yaitu menyimpan mengenai data pesanan, yaitu order number dan tanggal, serta tabel terakhir yaitu line item yang menghubungkan antara tabel order dan tabel part. Akhirnya, dengan struktur ini, data supplier disimpan sekali saja di dalam tabel supplier. Lalu, relasi antar tabel dijaga dengan primary key dan foreign key sesuai yang dijelaskan di slide sebelumnya, serta database menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah di-query dengan SQL dibandingkan data sebelum dinormalisasi. Jadi, kehadiran normalisasi membantu kita merancang database yang lebih rapi, konsisten, dan efisien. Nah, dengan struktur yang sudah optimal ini, organisasi bisa mendapatkan banyak keuntungan ketika menggunakan pendekatan database dibandingkan menggunakan cara lama dengan file tradisional. Mari kita bahas apa saja keuntungan utama dari pendekatan database. Pendekatan database menawarkan banyak keuntungan yang membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terpercaya di organisasi. Keunggulannya yang pertama adalah reduksi redundansi dan inkonsistensi. Dengan penyimpanan data secara terpusat, organisasi tidak perlu lagi memiliki banyak salinan data yang berulang, yang seringkali menimbulkan ketidakcocokan informasi yang terbagian. Selanjutnya, pendekatan database juga memberikan keamanan data yang lebih baik. Melalui pengaturan hak akses, setiap pengguna hanya bisa melihat atau mengubah data sesuai kewenangan mereka. Hal ini melindungi data dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan informasi penting. Keunggulan berikutnya adalah terjaganya integritas data. Database memastikan bahwa data yang tersimpan selalu konsisten, akurat, dan mengikuti aturan yang sudah didefinisikan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut menjadi lebih dapat diandalkan. Terakhir, pendekatan database juga meningkatkan kemampuan berbagi data. Dengan adanya satu sumber data yang sama, berbagai departemen atau pengguna dapat mengakses informasi yang diperlukan secara serentak tanpa harus membuat salinan sendiri. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih baik dan mempercepat aliran informasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data merupakan kumpulan data dengan volume yang begitu besar hingga melampaui kemampuan DBMS tradisional untuk menangkap, menyimpan, bahkan menganalisis data tersebut. Berdasarkan buku Manajemen Information System edisi ke-17, Big Data ini punya 3 karakter unik yang dikenal dengan 3 V's, yaitu volume, variety, dan velocity. Yang pertama, volume. Big Data ini kan dikenal dengan volume atau ukuran data yang dihasilkan itu sangat besar. Ukuran data ini bahkan bisa mencapai terabyte, petabyte, atau bahkan lebih. Nah, karakteristik yang kedua adalah variety.
Jenis dan sumber data dari big data ini sangat luas dan beragam. Mengapa? Karena big data ini tidak hanya merupakan data terstruktur saja, namun juga semi-struktur atau bahkan tidak terstruktur sama sekali. Dan ciri yang ketiga adalah velocity, yaitu berbicara tentang kecepatan data yang dihasilkan, dikumpulkan, dan perlu diproses. Umumnya, big data ini harus dianalisis secara real time. Lalu, mengapa dunia bisnis bisa tertarik pada big data ini? Big data memiliki pola-pola yang lebih menarik dibandingkan dengan data-data yang lebih kecil atau sederhana. Pola-pola ini nantinya akan menjadi semacam wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, pasar keuangan, maupun informasi lainnya bagi pelaku usaha yang akan berguna di lini bisnisnya. Dengan adanya big data ini, pelaku bisnis itu akan diuntungkan karena bisa mempercepat pengambilan keputusan mereka. Selain itu, bisa menjadikan analisis big data ini sebagai keunggulan kompetitif, bahkan memberikan personalisasi layanan bagi pelanggan mereka. Nah, pola-pola ini timbul karena sumber data dari big data ini tidak terbatas hanya pada data olahan Excel atau data-data umum lainnya. Nah, secara umum, sumber-sumber big data ini bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, data yang dihasilkan oleh manusia atau human generated data, yaitu data yang dibuat secara sadar oleh manusia saat berinteraksi dengan teknologi. Misalnya saja data yang bersumber dari media sosial, email, dan lainnya. Yang kedua, ada data yang dihasilkan oleh mesin atau machine generated data, yaitu data yang secara otomatis dibuat oleh perangkat mesin tanpa campur tangan manusia, misalnya saja data dari GPS. Dan yang terakhir, data yang dihasilkan oleh bisnis atau business generated data, yaitu data yang berasal dari aktivitas operasional suatu perusahaan, misalnya data transaksi dan lainnya. Nah, dari semua keuntungan yang ditawarkan di depan tadi, tentu perusahaan atau bisnis itu juga akan menghadapi beberapa tantangan dalam pengimplementasian atau penggunaan big data ini sendiri. Misalnya saja yang pertama, perusahaan tentunya akan membutuhkan teknologi atau alat yang baru yang mampu mengelola dan menganalisis data non-tradisional maupun tradisional. Misalnya saja saat mereka ingin menggunakan data dari media sosial, mereka membutuhkan teknologi Hadoop untuk mengolahnya. Yang kedua, informasi dari big data ini mungkin tidak selalu bisa membantu pengambilan keputusan, karena data yang banyak belum tentu berarti informasi tersebut berguna bagi pebisnis tersebut. Bisa jadi big data ini menghasilkan insight yang sebenarnya tidak relevan atau malah membingungkan pihak manajemen. Yang ketiga, biaya mahal. Untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah big data tentu membutuhkan infrastruktur, server, cloud, software, atau SDM yang ahli di bidangnya. Untuk itu, tentu membutuhkan investasi yang mahal atau yang pasti tidak murah bagi suatu perusahaan bila ingin menerapkan penggunaan big data ini. Dan yang terakhir, perusahaan perlu mengetahui kira-kira apa saja sih batasan dari big data ini. Mengapa? Karena big data ini juga bukanlah semacam solusi untuk semua masalah. Tentunya ada keterbatasan seperti kualitas data, atau data yang bias, bahkan keterlambatan update data ini sendiri. Oleh karenanya, keputusan bisnis tidak boleh hanya mengandalkan big data ini saja tanpa melakukan validasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data terkini dan data historis yang berpotensi penting bagi pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Namun perlu diingat, data ini sifatnya tidak bisa diubah atau non-volatile, sehingga hanya bisa diakses oleh pengguna saja. Oleh karenanya, saat ingin menggunakan data ini, maka perlu dilakukan pengolahan atau proses terlebih dahulu yang mungkin lebih dikenal dengan istilah proses ETL, yaitu extract, transform, and load seperti yang tampak pada gambar berikut. Yang pertama, bayangkan suatu perusahaan itu tentu memiliki sumber data yang beragam,
baik dari internal perusahaan itu sendiri maupun dari eksternalnya. Nah, data ini kan tentunya masih mentah ya, dan bentuknya masih bermacam-macam. Oleh karenanya perlu dilakukan ekstraksi, yaitu penarikan data dari sumber-sumber data tersebut. Setelah itu, data mentah ini kemudian dibersihkan dan diolah. Artinya apa? Yaitu data-data yang salah diperbaiki, data yang kurang dilengkapi, atau bahkan strukturnya diatur ulang supaya mudah dipakai. Dan setelah data-data ini rapi, maka kita akan memuat ke dalam gudang data atau data warehouse ini tadi. Dari sinilah nanti para pengguna bisa mengambil atau mengakses datanya sesuai kebutuhan mereka, baik untuk pelaporan maupun analisisnya. Tadi kan kita udah bahas data warehouse yang merupakan gudang datanya. Sekarang kita akan membahas tentang data mart. Data mart adalah subset dari gudang data di mana data yang ada itu diringkas atau sifatnya sangat spesifik yang ditempatkan dalam basis data terpisah untuk suatu departemen atau kelompok pengguna tertentu. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di gambar sebelah. Nah, data mart ini sendiri dibuat dengan tujuan untuk mempermudah departemen atau pengguna tertentu untuk mengakses data yang ia butuhkan saja. Kenapa? Karena kan seperti yang teman-teman ketahui tadi, data warehouse ini kan dia gede ya dan menyimpan banyak sekali data. Jadi untuk mempermudah aksesnya dan mengefisienkan waktunya, maka dibuatlah data mart ini. Dengan demikian, setiap unit bisnis bisa menganalisis datanya sendiri secara lebih terfokus dan efisien. Setelah kita tahu apa itu big data, data warehouse, bahkan data mart, sekarang kita akan geser ke gambaran yang lebih gede lagi. Semua komponen ini sebenarnya nyambung dalam suatu sistem yang biasa disebut sebagai infrastruktur business intelligence kontemporer, yaitu semacam kerangka yang menyatukan sumber data, teknologi penyimpanan, bahkan platform analitik, sehingga data-data tadi yang dijelaskan di awal bisa diolah menjadi informasi yang bernilai bagi pengambil keputusan. Untuk alurnya kurang lebih seperti gambar yang di sebelah kanan. Yang pertama-tama kita tentunya memiliki sumber data yang datangnya dari mana-mana. Ada yang berasal dari data operasional harian perusahaan, data historical, media sosial, audio, video, bahkan data eksternal lainnya. Nah, kalau datanya masih mentah dan ukurannya super besar, biasanya ia akan disimpan dulu di Hadoop Data Lake. Data-data ini yang baik dari Hadoop Data Lake maupun dari sumbernya langsung, ini akan melewati proses ETL seperti yang dijelaskan di depan tadi untuk kemudian ditarik, dibersihkan, lalu dimuat ke sistem berikutnya. Nah, kalau data-data ini udah rapi dan udah bersih, inilah yang kemudian kita masukkan ke data warehouse tadi. Dari situ, kita tentunya bisa bikin versi yang lebih kecil, yaitu data mart, yaitu yang bisa berfokus untuk ke divisi-divisi tertentu. Proses selanjutnya yaitu masuk ke analytic platform, di mana data akan dianalisis dengan berbagai cara. Bisa pakai OLAP, data mining, machine learning, sampai ke analitik tingkat lanjutan lainnya. Nah, hasilnya inilah yang akan dipakai sama pengguna kita. Penggunanya sendiri tuh biasanya ada dua tipe, yaitu casual users dan power users. Casual users ini seperti manager, staff yang biasanya cuma butuh laporan, query sederhana, atau bahkan dashboard yang mereka sendiri itu bisa akses dari data mart maupun data warehouse. Sementara untuk users yang tipe kedua, yaitu power users seperti data scientist maupun data analis, mereka itu biasanya pengguna yang butuh analisis lebih dalam sehingga bisa mengakses dari warehouse, bahkan dari analytic platform, bahkan bisa langsung akses ke Hadoop Data Lake tadi.
Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk menangkap, menyimpan, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai bisnis. Manajemen pengetahuan dibagi berdasarkan dua jenis, yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang terdokumentasi, mudah ditulis, disimpan, dan mudah dibagikan. Seperti contohnya adalah SOP, manual kerja, ataupun laporan. Sementara pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang melekat pada pengalaman dan keterampilan individu yang sulit didokumentasikan dan sulit ditransfer. Contohnya adalah keahlian praktis dari seorang ahli. Lalu, dengan adanya penerapan manajemen pengetahuan, apa saja manfaat yang dapat diterima oleh organisasi? Yang pertama adalah peningkatan inovasi. Manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dan pengalaman dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Nah, dengan adanya akses yang mudah terhadap pengetahuan yang relevan, karyawan dapat menggabungkan ide-ide lama dengan wawasan baru sehingga akan menciptakan solusi yang kreatif. Contohnya perusahaan teknologi menggunakan database ide dan pengalaman proyek sebelumnya untuk mempercepat inovasi produk baru. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Manajemen pengetahuan membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi duplikasi usaha dan waktu pencarian informasi oleh karyawan, sehingga proses kerja menjadi lebih terstandarisasi dan konsisten yang berujung pada peningkatan kualitas output dan kecepatan penyelesaian penugasan. Contoh, tim customer service bisa menyelesaikan masalah pelanggan lebih cepat karena memiliki akses ke database solusi kasus sebelumnya. Yang terakhir adalah keunggulan kompetitif. Dengan manajemen pengetahuan yang efektif, organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan sebagai aset yang strategis. Organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar karena dapat mengakses wawasan internal dan eksternal secara cepat. Keputusan yang berbasis pengetahuan membantu perusahaan mengantisipasi tren, mengurangi risiko, dan mengidentifikasi peluang lebih awal dibandingkan pesaingnya. Selain mengetahui jenis pengetahuan dan manfaat manajemen pengetahuan, kita juga perlu mengetahui dimensi penting dari pengetahuan itu sendiri. Yang pertama, pengetahuan adalah aset perusahaan. Pengetahuan itu adalah aset yang berharga, sama pentingnya dengan aset seperti mesin, gedung, ataupun uang. Bedanya, pengetahuan bersifat tidak berwujud dan pengetahuan tidak habis dipakai. Malah, semakin banyak dipakai dan dibagikan, nilai pengetahuan bisa semakin tinggi. Yang kedua, pengetahuan memiliki berbagai bentuk. Bentuk pengetahuan bisa dibedakan menjadi dua tadi, yaitu tacit, di mana pengetahuan sulit diungkapkan, dan eksplisit, di mana pengetahuan bisa ditulis dan didokumentasikan. Yang ketiga, pengetahuan memiliki tempat atau lokasi, yang berarti pengetahuan yang berhasil di satu perusahaan belum tentu berhasil diterapkan persis sama di perusahaan lain, karena pengetahuan itu melekat pada konteks tertentu, budaya perusahaan, atau cara kerja spesifik dari masing-masing individu di suatu organisasi. Yang terakhir, pengetahuan bersifat situasional, yang artinya pengetahuan tergantung pada kondisi. Jadi, kita bukan hanya tahu prosedur, tetapi juga kita tahu kapan harus menggunakan prosedur tersebut. Karena pengetahuan hanya akan berguna kalau diterapkan di situasi yang tepat. Setelah memahami pengertian manajemen pengetahuan dan berbagai manfaatnya bagi organisasi, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana pengetahuan tersebut dikelola secara sistematis. Proses dalam manajemen pengetahuan mencakup 4 tahapan yang akan dijelaskan dalam slide berikut. Yang pertama adalah knowledge acquisition. Knowledge acquisition adalah proses mengumpulkan, menemukan, dan menciptakan pengetahuan baru dalam organisasi. Pengetahuan baru tersebut bisa muncul dari riset dan inovasi, pengalaman kerja, input dari pelanggan, maupun analisis dari big data. Yang kedua adalah knowledge storage. Setelah pengetahuan tersebut ditemukan, pengetahuan tersebut harus disimpan dengan rapi supaya mudah diakses dan digunakan lagi oleh organisasi. Misalnya dengan adanya dokumentasi dari prosedur kerja yang dilakukan di perusahaan. Yang ketiga adalah knowledge dissemination. Pengetahuan yang sudah disimpan tadi harus disebar juga ke orang-orang yang ada di dalam organisasi. Tujuannya adalah agar pengetahuan tersebut bisa dipakai oleh banyak orang. Knowledge dissemination ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, ataupun focus group discussion antar tim. Dan yang terakhir adalah knowledge application, yaitu pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang dipakai, sehingga pengetahuan yang disebar tadi akan bermanfaat kalau benar-benar dipakai dalam pekerjaan sehari-hari.
Di era digital saat ini, organisasi dihadapkan pada volume data dan informasi yang sangat besar, baik dari sumber internal maupun eksternal. Agar tetap kompetitif, informasi dan pengetahuan yang ada harus dikelola secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan, inovasi, maupun efisiensi operasional. Dalam hal ini, kehadiran teknologi memungkinkan organisasi untuk menjalankan proses manajemen pengetahuan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi juga memungkinkan analisis big data yang kompleks, sehingga organisasi dapat menemukan pola, tren, dan wawasan baru yang sebelumnya tersembunyi. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat pendukung, tetapi juga enabler strategis dalam manajemen pengetahuan. Nah, salah satu bentuk teknologi paling canggih yang mendukung manajemen pengetahuan adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, mengenali pola, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Kehadiran AI memperkuat setiap proses dalam manajemen pengetahuan, sehingga organisasi dapat mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang actionable. Teknik AI sendiri terdiri dari beberapa jenis, namun fokus utama saat ini adalah membahas mengenai expert system dan machine learning. Expert system adalah jenis AI yang memodelkan pengetahuan manusia dalam bentuk aturan yang tersimpan di knowledge base. Sistem ini menggunakan pengetahuan yang telah dikumpulkan tadi untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau memberikan rekomendasi dalam situasi tertentu. Dalam manajemen pengetahuan, expert system membantu organisasi menyimpan dan menerapkan pengetahuan ahli pada masalah yang sifatnya terstruktur. Berbeda dengan expert system, machine learning merupakan jenis AI yang tidak memerlukan aturan dari ahli. Machine learning belajar dari data yang dalam jumlah besar untuk menemukan pola, hubungan, dan prediksi tanpa harus diprogram secara detail. Semakin banyak data yang dianalisis dalam machine learning, semakin akurat dan bermanfaat pengetahuan yang dihasilkan oleh machine learning tersebut. Contoh penerapan machine learning dalam manajemen pengetahuan adalah sistem rekomendasi yang ada di e-commerce. Maka dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa AI secara keseluruhan memungkinkan organisasi untuk mengelola pengetahuan secara lebih cepat. Sekarang kita akan bahas studi kasus sistem pengelolaan data Shopee. Shopee adalah sebuah e-commerce yang berdiri pada tahun 2015 dan kini menjadi platform e-commerce terbesar se-Asia Tenggara. Setiap hari, jutaan pengguna melakukan transaksi, mencari produk, melihat iklan, bahkan menggunakan fitur chat lewat Shopee. Dengan skala operasional sebesar ini, Shopee harus mengelola data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam, sehingga butuh pendekatan data manajemen yang kompleks. Yang pertama, pendekatan database. Pertama, mari kita lihat bagaimana Shopee menggunakan pendekatan database. Setiap hari, Shopee mengelola jutaan transaksi dari jutaan pengguna. Untuk itu, mereka menggunakan Database Management System atau DBMS. Semua data transaksi mulai dari nama pembeli, alamat, jumlah pesanan, hingga harga disimpan dalam relational database berbasis SQL. Database ini berfungsi untuk kebutuhan operasional secara real time. Misalnya, saat kita membeli barang, sistem langsung mengecek ketersediaan stok di database. Inilah alasan kenapa status pesanan di aplikasi bisa langsung muncul secara cepat dan akurat. Yang kedua, big data. Data di Shopee bukan hanya transaksi saja. Ada juga data riwayat belanja, klik iklan, hingga percakapan antara penjual dan pembeli. Data yang jumlahnya sangat besar ini cepat bertambah dan beragam dikenal dengan istilah big data yang ditandai dengan 3 karakteristik, yaitu volume, velocity, dan variety. Shopee memanfaatkan teknologi big data seperti Hadoop, Spark, dan Kafka untuk menganalisis perilaku pengguna. Misalnya dari analisis big data, Shopee tahu bahwa banyak pengguna aktif belanja sekitar jam 9 malam. Hasilnya, mereka membuat program flash sale di jam tersebut untuk meningkatkan transaksi. Yang ketiga, gudang data atau data warehouse. Selanjutnya, kalau database fokus pada transaksi harian, data warehouse menyimpan data historis
untuk analisis jangka panjang. Gudang data ini mengintegrasikan informasi dari berbagai sistem, mulai dari aplikasi, keuangan, hingga logistik. Di dalam warehouse, data tidak disusun per transaksi lagi, melainkan per tema tertentu. Kategori elektronik, kategori fashion, atau kategori kosmetik dalam 3 tahun terakhir. Jadi, warehouse membantu untuk melihat pola besar, bukan sekedar transaksi harian. Selanjutnya adalah data mart. Dari warehouse ini, data kemudian bisa dipilah lebih spesifik menjadi data mart. Data mart adalah subset dari gudang data yang berfokus pada departemen tertentu. Misalnya, data mart untuk marketing digunakan untuk menganalisis efektivitas iklan, sementara data mart logistik digunakan untuk menganalisis kecepatan pengiriman kurir. Contoh nyata dengan data marketing, Shopee bisa mengetahui apakah iklan kampanye sebesar Shopee 99 benar-benar memiliki dan meningkatkan penjualan dibandingkan periode biasanya. Dan yang terakhir, manajemen pengetahuan atau knowledge management. Terakhir, ada tahap knowledge management atau manajemen pengetahuan. Shopee tidak hanya berhenti di analisis data, tetapi juga membangun pengetahuan organisasi yang bisa dipakai lintas tim. Hasil analisis inilah yang digunakan untuk strategi bisnis, seperti promo gratis ongkir, promo loyalitas, atau personalisasi rekomendasi produk. Dengan bantuan AI dan machine learning, data pengguna, misalnya klik atau riwayat pembelian, diubah menjadi rekomendasi otomatis. Contoh paling nyata adalah munculnya fitur rekomendasi produk di aplikasi Shopee yang terasa personal bagi tiap pengguna. Kesimpulannya adalah dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa Shopee mengelola data secara berlapis. Lapisan pertama, database digunakan untuk transaksi harian real time. Lapisan kedua, big data dipakai untuk memahami perilaku pengguna dalam jumlah besar. Lapisan ketiga, data warehouse berfungsi menyimpan data historis jangka panjang. Lapisan keempat, data mart digunakan untuk analisis spesifik per departemen. Dan yang terakhir, lapisan knowledge management, memastikan data benar-benar menjadi strategi bisnis yang menghasilkan inovasi dan keputusan cerdas bagi Shopee. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan teman-teman, jika ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih.